Sungguh-sungguhnya, saya masih tidak percaya sedikit pun ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Bagah dan Anggun saat menghina suku Sunda. Kini streamer YouTube Adimas Firdaus alias Resbob menerima karma kelakuannya. Resbob kini dipecat dari kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS. Kakak dari streamer kontroversial Bimo itu juga dilaporkan ke polisi. Bahkan rumahnya kini dikepung massa. Streamer YouTube Resbob alias Adimas Firdaus resmi dikeluarkan dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS. Kakak Bimo di drop out Tegaran menghina suku Sunda secara terang-terangan. Informasi ini disampaikan melalui akun resmi Instagram Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dibagikan ulang pesinetron Aben Marco. Diketahui, Resbob dalam rekaman yang beredar luas mengucapkan kalimat bernada menghina terhadap orang Sunda dan Viking. Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan publik, khususnya dari komunitas Sunda dan pendukung Persib Bandung. Sementara itu, keputusan DO terhadap Resbob telah disepakati oleh pihak kampus melalui proses pemeriksaan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan sikap resmi lanjutan terkait peristiwa yang menjadi perhatian publik, yaitu tindakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau dikenal Resbob, yang terbukti menyampaikan pernyataan bernada penghinaan terhadap suku Sunda. Izinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengecam keras segala bentuk ucapan, tindakan maupun perilaku yang mengandung unsur diskriminasi, ujaran kebencian, dan pelecehan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berdiri atas nilai luhur kewijayakusumaan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, keberagaman budaya, toleransi, serta persatuan dalam bingkai kebangsaan. Kami percaya bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk merendahkan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Sehubungan dengan kasus ini, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melakukan proses pemeriksaan internal secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan peraturan rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 170 tahun 2023 tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta hasil rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa pada hari Minggu 14 Desember 2025. Berdasarkan rapat Rektorat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa dan demi menjaga integritas institusi serta nilai-nilai kebangsaan yang kami junjung tinggi, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan NPM 2452 0017 berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO,
berdasarkan keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 324 tahun 2025 sejak ditetapkan keputusan Rektor tanggal 14 Desember 2025. Keputusan ini merupakan tanggung jawab moral dan institusional kami sebagai bentuk penegakan kode etik dalam menjaga lingkungan akademik yang beradab, aman, dan menghormati keberagaman. Akhir kata, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkomitmen untuk terus menjadi rumah besar pendidikan yang inklusif, beradab, dan menjunjung tinggi nilai toleransi sesuai dengan Pancasila dan semangat kewijaya kusumaan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan masyarakat kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh-sungguhnya, saya masih tidak percaya sedikit pun ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik sejak kecil umur 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda, orang Majalengka, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Oleh karena itu, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Meskipun tidak didasari, saya sadar ucapan saya tersebut adalah hal yang sangat sensitif dan tidak ada alasan pembenaran terhadap hal itu. Hal tersebut itu di luar daripada kesadaran saya yang mengakibatkan ini adalah kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Terlebih-lebih, saya mohon maaf kepada ibu sambung saya, Umi Maafinda Usmi, terutama juga kepada kiai saya yang saya muliakan dan saya hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Obsesi saya tidak ada lain kecuali saya ingin menyenangkan dan membanggakan beliau yang adalah representasi daripada orang Sunda juga. Saya tidak pernah berniat melakukan hal yang mengecewakan beliau. Sekali lagi, kepada semua orang Sunda dimanapun berada, keluarga besar saya yang juga orang Sunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun niat saya mengucapkan itu. Tidak pernah ketemu dan tidak masuk akal logikanya. Mudah-mudahan Allah membimbing saya, memberikan hidayah, dan menuntun saya ke jalan yang benar ke depannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi, untuk semua keluarga besar saya, untuk orang Sunda dimanapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi, apapun itu. Terima kasih, dan terima kasih banyak. Maafin saya.